Gini Ustadz, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kaitannya dengan faedah silaturahim Ustadz. Nah ini mumpung kita ada waktu ini Ustadz, barangkali kami bisa diberikan pencerahan Ustadz kaitannya dengan faedah silaturahim itu sendiri. Apakah itu bagian dari di antara jurus meminta pertolongan kepada Allah Ustadz, sehingga ini nanti bisa diinformasikan kepada teman-teman. Jadi mengikut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man yuridu ayyan sa'alahu fi rizqihi wa yuakhkhira lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Luas rezekinya, dipanjangkan usianya, bukan semata usia hidup dari masing-masing personal, tapi juga eksistensi dari usahanya, usia usahanya. Maka sering-seringlah untuk menyambung silaturahim. Ya. Ada yang dimaknai dari silaturahim itu adalah menyambung atas hubungan rahim, apakah itu saudara, kerabat. Ada yang memaknai sebagai silatul ukhuwah, jadi karena disambungkan karena sebab ukhuwah iman, ya, karena sebab keimanan, kemudian dia merasa sehati, sevisi, dan merasa seiman. Ini yang menjadikan itu sebagai petunjuk dari silaturahim yang mananya lebih meluas lagi. Maka ini menjadi sebuah solusi yang sebenarnya di antara sekian solusi yang beberapa waktu yang lalu kita bahas bersama. Ada kalanya dalam silaturahim itu kita dapatkan nasihat. Ada kalanya dalam silaturahim itu kita dapatkan informasi. Ada kalanya dalam silaturahim kita dapatkan jaringan yang mulai terhubung. Tapi ada kalanya dalam silaturahim itu kita dapatkan doa-doa orang yang sekitar kita, atau justru akan menambah suburnya rasa syukur. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, jadi syukur itu bisa bertambah dengan silaturahim. Ketika yang kita kunjungi ternyata keadaannya lebih mengenaskan, lebih susah, lebih melarat dan lain sebagainya, atau lebih sakit dan lain sebagainya, maka itu akan menambah rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan alhamdulillah. Ada kalanya yang kita kunjungi silaturahim dalam kondisi sakit, maka kita bisa mendoakan. Dengan doa kita, maka itu akan mengundang doa malaikat yang sampai kepada kita, dan itu kebaikan demi kebaikan, itu juga akan menghadirkan rezeki yang besar dari Allah SWT. 70.000 malaikat dalam silaturahim itu kita dapatkan, ketika itu berupa silaturahim untuk membesuk orang sakit. Maka ini fadilah yang luar biasa kita dapatkan dari silaturahim. Di samping kita bisa menolong banyak hal, membuat kita lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar, yang seharusnya tanpa silaturahim kita akan terlewat dari informasi-informasi amal saleh yang luar biasa di sekitar kita. Maka biasakan silaturahim, bahkan ketika kita dalam kesulitan, ya silaturahimlah. Ada satu kampung, ya justru kami dapatkan itu justru itu di Amerika. Menurut survei menyebutkan orang yang ada di kampung ini semuanya usianya itu panjang. Ketika dicari apa sebabnya, ternyata orangnya suka bersilaturahim. Bahkan ada seorang nenek usianya 90 tahun lebih, itu setiap hari lebaran itu mengunjungi warga satu RW. Hebatnya lagi ternyata dia Katolik. Wah, ini Katolik, tapi kok membangun silaturahim yang luar biasa. Ketika ditanya, saya pernah mendengar sebuah kajian yang tanpa sengaja didengar dari sebuah masjid, bahwa silaturahim itu memanjangkan usia.
Saya pengen dipanjangkan usianya dalam sehat, usianya dalam nikmat. Maka yang seharusnya itu umat muslim yang mengamalkan itu, umat yang lain yang non muslim sekalipun ketika mengamalkan itu ya tetap mendapatkan faedah dipanjangkan usianya. Insya Allah ya. Ini berarti kaitannya dengan silaturahim menjadi salah satu jurus untuk meminta pertolongan Allah, termasuk kaitan dengan lunas hutang piutang itu juga nyambung juga ya Ustaz? Sangat nyambung. Maka kita memupuk iman saja. Apakah dengan silaturahim itu dapat solusi dari manusia yang kita silaturahimi atau tidak, itu terserah Allah membukakan di titik mana kebaikan dan solusi itu diberikan Allah. Yang jelas kita ingin mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin mengagungkan perintah Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengagungan terhadap sunnah itulah yang kemudian berujung kepada barokah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaitannya tadi yang mengamalkan ternyata dari yang non muslim, tapi ternyata faedah dari silaturahim itu sendiri ternyata juga diberikan oleh Allah Ta'ala. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan zat Allah yang Maha Rahman dan Rahim itu, Ustaz? Penjelasannya seperti apa, Ustaz? Ya, kalau janji Allah itu bersifat umum ya berlaku untuk umum ya. Ya, rahmannya Allah itu untuk semua makhluk, muslim dan non muslim. Tapi rahimnya Allah berujung kepada barokah yang akan menambah taat, yang akan menambah dekat dengan Allah. Itu hanya untuk orang-orang beriman, hanya untuk orang-orang yang muslim. Tapi berlakunya umum itu tetap dapat ya, karena memang konteksnya itu untuk umum yang pertama. Untuk yang umum saja mendapatkan faedah yang begitu luar biasa ya, Ustaz. Apalagi orang yang beriman yang melakukannya. Orang yang beriman dalam masa penantian menunggu pertolongan Allah, Masya Allah. Maka kan dapat plus-plusnya itu ya. Double kan ya. Dapat janji Allah berupa luasnya rezeki, dapat janji Allah berupa panjang usia, dapat janji Allah berupa barokah, dan janji-janji Allah yang lain dibalik. Termasuk keutamaan dari sebuah ibadah itu menunggu pertolongan Allah itu ya. Betul. Itu bisa didapatkan. Ada yang mau bertanya? Saat kalau mau ada yang ditanyakan kaitannya silaturahim. Masih asik menyimak. Ya, Masya Allah ya. Dari obrolan sebentar saja di momen yang nggak kita sengaja seperti ini, Masya Allah kita mendapatkan rezeki dari Allah berupa ilmu silaturahim, Masya Allah. Semoga dan kita sebuah inspirasi juga. Mudah-mudahan kita belajar setiap saat. Ya. Tidak identik dengan sebuah majelis yang di dalam masjid atau di dalam ruangan atau berbentuk formal, ada kalanya informal atau dalam cakupan waktu dan durasi yang sangat singkat dan sederhana. Intinya kita belajar long life learning. Jadi belajar sepanjang waktu untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau diniatkan dalam rangka ibadah kepada Allah itu banyak sekali keajaiban-keajaiban yang tak terduga, termasuk ngobrol ringan saja ternyata Allah rezekikan ilmu itu kan juga bagian dari rezeki kan. Iya. Kepahaman ya, ilmu kepahaman. Jadi di samping rezeki harta, rezeki sehat, rezeki kepahaman, banyaknya teman adalah rezeki kebahagiaan, dan adanya teman-teman yang kita melihat itu juga rezeki ketaatan. Dan satu dengan yang lain dengan bersahabat itu bisa mengikat syafaat. Bersahabat itu mengikat syafaat. Ketika seseorang itu sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala, ia sempat untuk bertanya, sahabat saya mana? Ditanyakan oleh sahabat itu syafaat. Itu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba yang selalu menjaga silaturahim, sehingga Allah ikat kita dengan kesyukuran di dalam hati-hati kita. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, jadi ilmu yang luar biasa bagi kamu, Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di tempat yang lain, sesi yang lain, ilmu-ilmu yang lain, semoga kita dicerdaskan oleh Allah di dalam memaknai hidup. Amin ya Allah.